Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Budin dan saya akan mempresentasikan menentukan jenis pemrograman data server RDMS. Dan ini materi yang akan dibahas. A. Password akses basis data. B. Enkripsi password. C. Private key. D. Pembatas keamanan hak akses. E. Perubahan dan penghapus hak akses. Yang pertama, ada sejarah Database Management System (DBMS). Sejarah sebuah basis data diawali tahun 1960. Pada awal tahun tersebut, Charles Bassman membuat sebuah desain DBMS pertama yang disebut dengan penyimpanan data terintegrasi. Desain DBMS tersebut berbentuk sebuah model jaringan basis data network database. Yang kedua, ada sejarah Database Management System (RDMS). Edgar F. Codd memperkenalkan istilah ini pada makalah seminar yang berjudul A Rational Model of Data for Large Shared Databanks yang diarsipkan 2007 bulan 6 tanggal 12 di Weybank Machine. Salah satu definisi yang cukup dikenal secara luas atas sebuah sistem basis data rasional adalah 12 hukum COD. Namun pada awal-awal implementasinya, banyak model rasional yang tidak mengakui seluruh elemen yang terdapat hukum-hukum COD tersebut yang menjadikan terminologinya berkembang untuk mendeskripsikan sebuah tipikal sistem basis data yang lebih luas. Dalam cakupan minuman, sistem tersebut memenuhi kriteria berikut: menyajikan data pengguna dalam bentuk rasional, ditampilkan dalam bentuk tabular sebagai koleksi dari tabel di mana setiap tabel berisi kumpulan baris dan kolom, menyediakan operator rasional untuk manipulasi data dalam bentuk tabular. Sistem yang pertama kalinya yang secara relatif memenuhi implementasi atas sebuah model rasional adalah Pusat Studi Ilmiah IB Inggris di Pretoria sampai 1970 sampai 1972 dan implementasi lain yang mengikutinya PRTV 1973 sampai 1979. Sistem yang pertama kalinya dijual secara komersial sebagai RDBMS adalah Multics Regional Data Store pada tahun 1978 yang lainnya. Dan yang ketiga, bagaimana cara menjaga keamanan database? Perlu kita sadari bahwa untuk mencapai sebuah keamanan itu adalah satu hal yang sangat mustahil. Seperti yang ada dalam dunia nyata sekarang ini, tidak ada satu daerah pun yang betul-betul aman kondisinya, walaupun penjaga keamanan telah ditempatkan di daerah tersebut. Berikut juga dengan keamanan database. Namun yang kita bisa lakukan adalah untuk mengurangi gangguan keamanan database. Sampai saat ini, keamanan database sering menjadi pembicaraan karena sering terjadinya pembobolan pada database. Agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti hilangnya kerahasiaan data, pencurian dan penipuan terhadap database, hilangnya terintegrasi, dan hilangnya ketersediaan data, maka kita harus melakukan pengamanan database. Dan sebelum saya kasih tahu cara untuk menjaga keamanan database, saya akan menjelaskan tentang apa itu keamanan database. Keamanan database adalah suatu cara untuk melindungi database dari ancaman baik dalam bentuk kesengajaan ataupun bukan. Ancaman adalah segala situasi atau kejadian baik secara sengaja maupun tidak yang bersifat merugikan dan mempengaruhi sistem secara konsekuensi terhadap perusahaan atau organisasi yang memiliki sistem database. Keamanan database tidak hanya berkenan dengan data yang pada database saja, tapi juga meliputi bagian lain dari sistem database yang tentunya dapat mempengaruhi database tersebut. Hal ini berarti keamanan database mencakup perangkat keras, perangkat lunak, orang, dan data. Cara menjaga keamanan database: tingkatkan keamanan server, melakukan validasi inputan menggunakan koneksi yang unik, dan kontrol akses table, melakukan backup data dan recovery, lakukan enkripsi terhadap database. Dan yang pengertian pengaman server RDMS, ada beberapa ketidaksepahaman terhadap definisi rasional dari DBMS. Definisi yang paling populer dari sebuah RDBMS sering dianggap kurang tepat. Beberapa kalangan berargumentasi bahwa penyajian data sebagai kumpulan baris dan kolom sudah cukup memenuhi syarat untuk dikatakan sebagai sebuah RDBMS. Tipikalnya, sebuah sistem basis data dikatakan memenuhi kriteria sebagai RDBMS
apabila memenuhi hukum-hukum yang ditempatkan dalam 12 hukum COT. Tapi pada kenyataannya justru kebanyakan sistem base data tidak mendukung sepenuhnya implementasi hukum-hukum COT tersebut. Kalangan lainnya beranggapan apabila sebuah sistem base data tidak mengimplementasikan keseluruhan hukum-hukum COT tersebut, maka sistem tersebut tidak dapat disebut dengan rasional. Dan pandangan seperti ini yang banyak diterima oleh para teoretis dan kalangan-kalangan lainnya yang memegang teguh prinsip-prinsip COT. Tentunya akan mendiskualifikasikan banyak sistem basis data yang ada saat ini. Tidak murni rasional. Dalam kenyataannya, sistem basis data yang menggunakan SQL untuk mengakses dan memodifikasi data tidak dikatakan sebagai RDBMS menurut definisi ini. Menurut itu, para pendukung atas sistem basis data yang ada menyebutkan sebuah sistem basis data yang menerapkan hanya beberapa dari hukum-hukum COT tersebut disebut sebagai sistem manajemen basis data semi rasional atau pseudo-rational database management system. Untuk sistem manajemen basis data yang sepenuhnya menerapkan hukum-hukum COT tersebut selanjutnya disebut sebagai sistem manajemen basis data murni rasional database management system. Saat ini hampir seluruh RDBMS yang ada menerapkan SQL sebagai bahasa query, namun juga menyediakan dan mengimplementasikan beberapa alternatif lainnya. Alpora Datapora adalah RDBMS yang tersedia secara komersial yang mengikuti secara menu ke-12 hukum-hukum COT tersebut, dan kedua kelompok mengenalnya sebagai RDBMS. Dan kita akan memasuki materi tersebut. Yang pertama ada Passport Access Basis Data. Seperti yang telah Anda ketahui, memberikan akses database tersingkat root user kepada non-root user bukan tindakan cerdas. Sebagian besar orang pasti ingin memberikan akses dengan tingkat atau level berbeda ke berbagai macam user. MySQL dapat mengabulkan keinginan Anda. Ikutilah perintah sederhana di bawah ini. Gain permission type on database name table name to non-root underscore localhost. Anda hanya harus mengganti permission type value dengan semacam permission yang hendak Anda berikan kepada user baru. Anda pun harus menentukan nama database dan table. Kedua hal ini mempermudah root user melakukan kontrol yang tepat terhadap pemberian hak akses. Sama seperti contoh di atas. Non-root adalah user name, jadi Anda bebas menggantinya dengan pilihan Anda sendiri. Yang kedua, ada enkripsi paspor. Enkripsi adalah teknik untuk mengamankan data-data tersebut agar isinya tidak diketahui orang lain. Enkripsi biasanya dilakukan terhadap data-data sensitif seperti paspor. Dan enkripsi akan menjamin data-data tetap aman meskipun berada di tangan orang lain karena mereka tidak tahu isi aslinya. Yang ketiga, ada privilege. Ketika seorang user berhasil dibuat di dalam sebuah database, biasanya user tersebut belum diberikan hak akses terlebih dahulu. Hak yang pertama kali diberikan pada user ketika pertama kali dibuat adalah hak akses untuk login atau koneksi ke database. Dengan hak akses ini, seorang user dapat melakukan login terlebih dahulu ke database walaupun user tersebut belum dapat melakukan pekerjaan lainnya, sampai hak akses yang lain diberikan kepada user tersebut. Secara umum, di dalam database terdapat dua jenis hak akses, yaitu hak akses terhadap pengolahan sistem database dan hak akses terhadap objek database. Perintah dasar SQL untuk pengolahan hak akses adalah grant dan revoke. Yang keempat, ada pembatas keamanan hak akses. Dengan semikian kompleksnya pengolahan data dengan komputer, maka semakin kompleks juga dengan upaya pengaman dan penyelamatan data dan informasi yang tersimpan dalam komputer, karena tidak semua orang dapat dan boleh mengakses data pada setiap sistem komputer yang ada. Untuk itu diperlukan beberapa cara untuk mengamankan data yang ada dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, sangatlah perlu cara untuk mengamankan informasi yang terdapat dalam komputer. Ada beberapa cara untuk mengaman tersebut, yang secara umum lazim disebut dengan pemberian kata sandi atau password. Setiap akan masuk ke sistem komputer dan membuka informasi, atau dengan membatasi hak akses kepada pemakai komputer tersebut.
Yang kelima, ada penambahan dan penghapusan hak akses. Untuk menghapus hak akses pada user, MySQL menyediakan query revoke. Penghapusan hak akses ini apabila terdapat suatu kebijakan pada user, pengguna atau user load mengadakan maintenance user. Selain itu, kita tidak harus menghapus user MySQL bila terdapat perubahan. Kita hanya menghapus hak akses yang terdapat pada user saja. Namun, untuk menghapus hak akses pada user, kita harus mengetahui hak akses yang terdapat pada user tersebut karena setiap user pasti terdapat hak akses yang berbeda-beda. Untuk menyediakan hak akses yang terdapat pada user, MySQL menyediakan query grades. Grades ini biasanya diikuti dengan query kondisi user. Tujuan pengaman database. Poin 1. Melindungi database dari ancaman baik dalam bentuk kesengajaan ataupun bukan. Poin 2. Mencegah terjadinya duplikat data maupun insekuensi data, mempermudah proses penyimpanan, akses, pembaruan, dan menghapus data, menjaga kualitas data dan informasi diakses sesuai dengan yang diinput.